Oke ya teman-teman, jadi di sini itu kemarin itu saya posting sebuah konten asli ya, dan ternyata ini terkena pelanggaran teman-teman. Jadi ada beberapa alasan ya teman-teman kenapa kita posting video asli. Nah di sini itu ada pelanggarannya, ada konten pelanggaran padahal ini video asli ya teman-teman. Bisa terkena pelanggaran, dan di sini memang saya nggak mengajukan banding ya, memang karena di sini tuh saya yang salah ya. Jadi kenapa sih kita posting konten asli tapi malahan terkena pelanggaran di TikTok Affiliate Program? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi karena banyak juga pertanyaan ya seputar kenapa kita pakai reupload kita terkena pelanggaran ya. Kemudian kita pakai konten asli pun itu masih ada yang terkena pelanggaran, sama seperti saya seperti ini. Padahal video original saya sendiri, saya rekam sendiri ya. Dan di sini malahan terkena pelanggaran ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas buat teman-teman semua, kenapa sih kita pakai konten original, kita rekam sendiri tapi kok bisa terkena pelanggaran. Jadi ada beberapa pelanggaran yang harus teman-teman perhatikan di sini. Dan tentunya harapan saya setelah teman-teman nonton video ini, pasti nanti teman-teman akan tahu kenapa sih video original kita itu bisa terkena pelanggaran seperti ini. Jadi pastikan tonton sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi di sini tuh kemarin sempat banyak pertanyaan juga seputar kenapa kok konten asli itu berpeluang malahan juga terkena pelanggaran, reupload terkena pelanggaran. Jadi TikTok ini ya kalau saya bilang sistemnya ini untuk saat ini ya memang ketat ya teman-teman. Jadi aturannya juga ketat, bahkan juga kalau kita upload nih, misalkan ya saya kasih bocoran kepada teman-teman semua, kalau teman-teman masih menggunakan versi-versi reupload ya, reupload konten orang lain, itu jangan pernah teman-teman upload di bawah jam 12 malam. Ya, kalau teman-teman pakai konten reupload di bawah jam 12 malam itu tetap akan langsung terkena pelanggaran teman-teman, karena saya sudah sering ya hal-hal seperti itu. Jadi ya yang bagusnya ya kita memang menggunakan video kita sendiri. Dan juga ya apakah kita satu produk itu bisa di TikTok Affiliate? Bisa teman-teman. Asalkan saran saya nantinya teman-teman itu untuk produknya jangan di satu toko saja. Jadi walaupun kita punya satu produk, kita bikin video banyak, tapi tokonya harus banyak juga. Ya ini antisipasi juga buat teman-teman yang komisinya dikurangi. Artinya takutnya nanti kalau kita cuma promosikan nih satu produk, misalkan kita pakai toko itu aja, takutnya nanti kalau video kita sudah banyak, tokonya tiba-tiba menonaktifkan komisinya, itu kan tekor juga. Jadi kalau saran saya ya memang di TikTok ini ada peluangnya buat satu produk itu bisa, asalkan teman-teman menambahkan toko yang berbeda. Nah itu saran saya. Oke, di sini yang akan kita bahas adalah di bagian dari video kita. Jadi video asli kita kenapa sih bisa terkena pelanggaran? Dan saya sendiri itu kemarin itu terkena pelanggaran ya teman-teman. Jadi ini pelanggaran yang harus teman-teman ketahui juga. Nah untuk masalah komisi mungkin sudah ada mentor kita ya, Mas Hendra Setio. Jadi teman-teman juga bisa cek di sana. Nah kalau saya mungkin masih berfokus di masalah aturan-aturan dan juga jenis-jenis pelanggaran di TikTok. Nah ini terkhusus buat teman-teman yang masih baru ataupun masih pemula, agar mengetahui apa saja sih yang dilarang untuk di TikTok ya. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang pengen cek untuk di bagian dari reputasi akun ya. Jadi kemarin itu saya posting konten original ya, posting konten sendiri, dan itu terkena pelanggaran. Apa sih penyebabnya? Nah di sini kita langsung masuk di akun TikTok saya, kita masuk di pusat pesanan afiliasi, dan di sini itu saya terkena pelanggaran teman-teman, sehingga reputasi saya ini berkurang. Padahal saya menggunakan konten asli ya. Di sini ada reputasi akun dan untungnya juga masih berwarna hijau. Dan di sini juga ada kualitas promosi juga ada. Nah, di sini jika teman-teman cek di bagian dari reputasi akun, di sini tuh saya terkena pelanggaran padahal pakai konten original, ya konten video saya sendiri. Nah, di sini nanti ini bisa jadi gambaran ya ataupun ya informasi saja buat teman-teman semua. Kenapa sih kita posting video asli tapi terkena pelanggaran? Oke, di sini kita cek di bagian reputasi akun, kita masuk di pusat pesanan afiliasi, nanti ada reputasi akun ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di TikTok ini, kita itu cukup diberi 24 poin saja teman-teman. Jadi kalau sudah 24 poin ya tamat ya, kita nggak bisa lagi masarkan produk TikTok Affiliate Program. Oke, sebentar ya.
Di sini kita masuk ke TikTok ya. Oke, kita masuk ke TikTok terlebih dahulu ya. Ada ini mungkin jaringannya ya. Kita masuk di pusat pesanan afiliasi, kita masuk ke reputasi akun ya. Kita akan cek salah satu video saya, video yang original ya, itu terkena pelanggaran. Oke teman-teman, jadi di sini tuh saya kemarin posting video asli ya, tapi terkena pelanggaran ya. Dan di sini tuh ada 5 poin pelanggaran teman-teman. Jadi terkena pelanggaran gara-gara upload video asli. Nah di sini apa sih yang menyebabkan video saya terkena pelanggaran? Teman-teman bisa cek di sini. Nah jadi yang menyebabkan untuk video saya terkena pelanggaran adalah deskripsi yang terlalu banyak ya. Jadi kalau deskripsi yang terlalu banyak itu menyebabkan untuk video kita itu terkena pelanggaran. Ya, nah di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi pelanggaran terkait konten berisi deskripsi yang berlebihan ataupun klaim mutlak video. Jadi kalau kita deskripsi, jadi deskripsi itu apa sih? Jadi deskripsi itu misalkan nih, kita memasarkan lampu emergensi, kemudian kita banyak menambahkan kata kunci seputar lampu emergensi ya, dan itu bisa terkena pelanggaran teman-teman. Ya, pelanggaran terkait berisi deskripsi yang berlebihan atau klip mutlak. Jadi kalau kita bikin judul ya untuk di video TikTok update kita itu nggak boleh terlalu panjang banget ya teman-teman. Ya memang tujuan kita agar menyasar untuk di pencarian dari TikTok ya. Tapi kalau kita terlalu banyak, ini beresikonya seperti ini, konten asli tapi terkena pelanggaran. Disebabkan karena deskripsi saya yang berlebihan teman-teman. Jadi deskripsi agar mengacak algoritma di sini itu malah terkena pelanggaran. Ya, jadi kalau saran saya, kalau teman-teman bikin konten TikTok affiliate, deskripsinya yang wajar saja. Karena di sini sudah saya sendiri sudah terkena pelanggarannya. Jadi dianggap klaim mutlak video ya. Video yang ada yang Anda berisi deskripsi yang berlebihan ataupun klaim mutlak yang dapat ya seperti inilah. Jadi pokoknya di sini buat teman-teman yang upload video TikTok affiliate itu deskripsinya jangan terlalu banyak ya. Jadi nanti bisa jadi walaupun kita konten asli itu kita akan dikurangi poinnya 2 poin ya. Jadi tugas kita itu bikin konten asli, deskripsi jangan terlalu panjang ya, agar kita nggak terkena pelanggaran seperti ini. Dan untuk pelanggaran poin di TikTok ini kapan sih berakhirnya? Jadi di poin TikTok ini itu berakhirnya 90 hari teman-teman. Jadi nggak main-main ya, 90 hari. Dan ketika kita sudah tembus nih misalkan 24 poin itu sudah permanen, kita nggak bakalan bisa lagi jualan di TikTok affiliate program. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang misalkan nih sudah terkena 23 poin ataupun 21 poin, privat saja terlebih dahulu ya. Teman-teman nggak usah mainkan terlebih dahulu, karena takutnya kalau 1 poin lagi sampai ke akun kita ya otomatis akan tamat di sini teman-teman ya, akan dicabut ya, hak istimewa TikTok Shop akan dicabut, jadi nggak bisa jualan lagi. Jadi saran saya buat teman-teman yang sudah 21, 23 di sini tuh di privat saja akunnya sampai 3 bulan ya. Saran saya seperti itu. Karena satu kali lagi kalau sempat sudah 23 poin menuju ke 24 poin itu akan permanen. Nah, kita harus menunggu kurang lebih sekitar 90 hari untuk menormalkan dari pelanggaran kita, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu salah satu alasan kenapa konten asli terkena pelanggaran. Di sini untuk saya pribadi ini adalah deskripsinya terlalu panjang. Jadi kalau deskripsi terlalu panjang bisa terkena pelanggaran. Ini sebagai gambaran saja buat teman-teman agar nggak terkena kesalahan yang sama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman nggak ketinggalan seputar pembahasan TikTok affiliate program selanjutnya. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.